Analisis, permainan politik PKC mengencangkan ikat pinggang PNS. Setiap kali perekonomian China melemah, Partai Komunis China, PKC, menyerukan kepada departemen-departemen pemerintah untuk memperketat ikat pinggang mereka, mempromosikan narasi bahwa penghematan ini adalah untuk kepentingan rakyat. Namun, permainan politik ini gagal mengatasi permasalahan mendasar perekonomian dan malah cenderung mempercepat kemerosotan perekonomian. Di Kongres Rakyat Nasional, Perdana Menteri Li Qiang dari Partai Komunis China menekankan perlunya semua tingkat pemerintahan menerapkan penghematan. Sebagai tanggapannya, Kementerian Keuangan mengeluarkan arahan untuk menegakkan kebijakan ini di seluruh pemerintah pusat dan daerah, sehingga pejabat daerah mengambil tindakan cepat untuk memperketat kontrol anggaran dan memotong belanja. Ekonom Taiwan Wu Jialong mengatakan kepada The Epoch Times bahwa ada krisis fiskal yang parah dari tingkat pusat hingga daerah. Mereka benar-benar kehabisan uang dan tidak dapat lagi menyembunyikannya, sehingga memaksa pegawai negeri untuk mengencangkan ikat pinggang mereka. Awalnya, fokusnya adalah pada personel yang penting bagi stabilitas seperti militer dan polisi. Pegawai negeri lainnya mengurangi staf kontrak dan meminta tim internal untuk saling membantu, sehingga menghemat sejumlah biaya. Wu menjelaskan bahwa tekanan keuangan saat ini disebabkan oleh pemerintah daerah yang sebelumnya meminjam banyak dana untuk infrastruktur guna mendapatkan pengakuan dan promosi, sebuah model yang didasarkan pada penambahan hutang. Proyek-proyek ini, walaupun menarik secara visual, kurang produktif secara ekonomi. Misalnya, banyak jalan raya dan jembatan yang dibangun di pegunungan Guizhou tidak layak secara ekonomi dan menjadi beban keuangan, sehingga memerlukan pengeluaran lebih lanjut untuk pemeliharaannya. Wu menunjukkan bahwa pada akhir tahun 1990-an di bawah kepemimpinan Zhu Rongji, keuangan pusat sudah ketat, sehingga mendorong pengumpulan pajak daerah dan penjualan tanah untuk menopangnya selama 2 dekade berikutnya. Kini, hal tersebut tidak dapat dipertahankan karena pengembang tidak dapat menjual properti yang mereka bangun, dan pemerintah daerah kekurangan pendapatan dari penjualan tanah. Mereka bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, yang juga kekurangan dana. Krisis fiskal sangatlah jelas. Sementara itu, ekonom Amerika David J. Wong berkomentar kepada The Epoch Times bahwa sebelumnya, keuangan PKC sangat bergantung pada ekspor, investasi asing, dan real estate. Kini, sektor-sektor tersebut telah mengalami penurunan yang signifikan sehingga menimbulkan tantangan fiskal. Mereka bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, yang juga kekurangan dana. Krisis fiskal sangatlah jelas. Sementara itu, ekonom Amerika David J. Wong berkomentar kepada The Epoch Times bahwa sebelumnya, keuangan PKC sangat bergantung pada ekspor, investasi asing, dan real estate. Kini, sektor-sektor tersebut telah mengalami penurunan yang signifikan sehingga menimbulkan tantangan fiskal. Ia menyebutkan bahwa dari tahun 2012 hingga 2020, selama upaya pemberantasan korupsi yang bertujuan untuk merombak dan mengamankan loyalitas pegawai negeri dan militer, gaji meningkat sekitar 3 hingga 4 kali lipat. Kini, karena tidak ada lagi kebutuhan untuk mengkonsolidasikan dukungan dengan cara ini, gaji telah dikurangi. Makin eksploitasi masyarakat, perburuk kehidupan masyarakat. Media pemerintah PKC dengan tegas mengklaim bahwa pengetatan ikat pinggang yang dilakukan pemerintah dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup warganya. Namun, kejadian baru-baru ini seperti lonjakan biaya bahan bakar yang tidak terduga di Chongqing telah menunjukkan bahwa dengan hilangnya pendapatan dari penjualan tanah, biaya layanan publik, termasuk listrik, air, gas, transportasi, dan telekomunikasi, telah meningkat di seluruh negeri, disertai dengan peningkatan biaya layanan publik, dengan denda acak yang meluas. Menurut situs Kementerian Keuangan, penerimaan pajak nasional turun 7,7% dari tahun ke tahun pada kuartal pertama. Sementara itu, pertumbuhan penerimaan negara bukan pajak telah meningkat dari 8,6% menjadi 12,2%, yang menunjukkan bahwa Partai Komunis China meningkatkan upayanya untuk mendapatkan uang dengan menggunakan kekuasaan negara. Wu Jialong menunjukkan bahwa karena krisis fiskal dan kurangnya sumber pendapatan baru, pemerintah daerah mungkin akan semakin menerapkan denda atau menaikkan harga. Misalnya saja, mereka mungkin secara sewenang-wenang mendenda pengemudi truk karena dugaan kelebihan muatan, dan pada dasarnya menggunakan denda sebagai cara untuk mengisi pundi-pundi mereka. Pemerintah pusat mengambil apa yang mereka bisa dan sebaliknya harus melakukan yang lebih sedikit. Dia menjelaskan bahwa kurangnya pendapatan fiskal menyebabkan kenaikan pajak terselubung, sebuah skenario umum di akhir banyak dinasti China. Misalnya, pada masa dinasti Ming, pemerintah pusat harus mendanai biaya pemeliharaan stabilitas, yang menyebabkan kenaikan pajak tersembunyi,
pungutan yang ketat, pencetakan uang yang merajalela, dan inflasi. Hal ini menyebabkan kesulitan besar bagi rakyat, mengakibatkan penindasan, perbedaan pendapat masyarakat, pemberontakan petani, dan akhirnya pergantian rezim, sebuah siklus yang berulang sepanjang sejarah China. Sekarang, tampaknya kita memasuki fase terminal lagi. Wong dari Beijing melaporkan kemerosotan ekonomi yang parah yang menyebabkan banyak bagian kota menjadi sepi, toko-toko sulit disewakan dan banyak penduduk kembali ke daerah pedesaan karena kekurangan pekerjaan. Zhang dari Changsha juga merasakan betapa parahnya situasi ini, dengan mencatat penurunan signifikan dalam indikator ekonomi, termasuk penurunan pasar sebesar 80% dan harga properti yang terlalu tinggi dipertahankan untuk menghindari jatuhnya pasar. Ia juga menyoroti bahwa upah yang tertunggak telah mendorong banyak orang untuk mencari pekerjaan alternatif, seperti mengantar makanan atau berbagi tumpangan, dan terjadi peningkatan besar dalam imigrasi ke AS, terutama dari wilayah timur laut dan Fujian. Sementara itu, Liu dari Qingdao menjelaskan bagaimana perusahaan lokal pindah ke Vietnam karena keluarnya perusahaan asing, yang menyebabkan pengurangan lapangan kerja dan gaji. Qingdao, yang dulunya merupakan kota berkembang, kini mengalami kesulitan finansial, yang mencerminkan tantangan ekonomi yang lebih luas yang dihadapi China. Ekonomi adalah penyakit PKC yang tidak dapat disembuhkan. Wu Jialong berpendapat bahwa memperbaiki perekonomian China hanya mengharuskan PKC memikirkan kembali kerangka dan nilai-nilai institusionalnya serta melonggarkan cengkeramannya pada politik. Penting untuk memperbaiki hubungan dengan AS dan menjadi bagian dari sistem global. Keterlibatan dengan perekonomian AS dan internasional dapat meningkatkan lapangan kerja, pendapatan pajak, dan devisa negara. Wu menyoroti dilema utama Partai Komunis China, ekonomi atau politik. Berbeda dengan negara-negara Barat, Partai Komunis China tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam kerangka politik terbuka atau memperkuat basis politiknya melalui ekonomi pasar. Jika negara tersebut memilih pembangunan ekonomi, maka negara tersebut harus merangkul kebebasan pribadi, hak milik, dan perlindungan, yang semuanya bertentangan dengan ideologinya. Memprioritaskan kendali politik dapat menggagalkan perekonomian, dan menyeimbangkan keduanya merupakan hal yang sulit dilakukan. Ekonom Taiwan ini menekankan bahwa kemajuan ekonomi China di masa lalu bukan disebabkan oleh kepemimpinan komunis, tetapi karena dukungan AS, yang mana China terbuka untuk modal, teknologi, dan pesanan Amerika, serta menyediakan lapangan kerja dan upah bagi China. Terbuka berarti merangkul kapitalisme, bukan Uni Soviet atau Eropa Timur. Masyarakat kapitalis berkembang pesat dalam persaingan pasar dan inovasi, tidak seperti sistem komunis yang bergantung pada kontrol otoriter. Menurut Wu, masalah kronis PKC berasal dari ketidakmampuan mempertahankan sosialisme, yang menyebabkan krisis berkelanjutan. Jika sosialisme dapat secara efektif mendukung pertumbuhan ekonomi, permasalahan-permasalahan ini tidak akan ada. Ia mengatakan bahwa partainya tidak pernah mendemokratisasi atau menormalisasi pemerintahan, mereka terus berupaya menukar kekuasaan dengan keuntungan seperti bos mafia yang mengumpulkan uang perlindungan. Hal ini berfokus pada membagi kue ekonomi yang ada dibandingkan memperluasnya. Ia juga mencatat bahwa meskipun AS pada awalnya mendukung reformasi ekonomi Deng Xiaoping, namun pada akhirnya AS menyadari kesalahannya. Keuntungan dari integrasi China ke pasar global terutama menguntungkan kelompok elit penguasa, termasuk militer dan generasi merah kedua, bukan masyarakat China secara luas. Hal ini menyebabkan peningkatan kontrol dan pengawasan di seluruh negeri, yang berdampak pada wilayah mulai dari Xinjiang dan Tibet hingga Hong Kong dan Taiwan, yang bertentangan dengan niat AS.